tugas yang kita kerjakan sekarang adalah tugas bersama. Jadi tidak lagi melihat ini pendamping resos, ini pendamping PKH atau pendamping yang lainnya, tetapi kita bersama-sama mengerjakan tugas yang memang diberikan oleh Kementerian Sosial. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kinerja yang luar biasa dari teman-teman di seluruh pendamping ya, yang melakukan pemetaan atau asesmen atau verifikasi terhadap data anak-anak yatim piatu dan yatim piatu di seluruh Indonesia. Luar biasa, di minggu gelombang pertama kemarin kita sudah bisa menghasilkan yang sudah terdata kurang lebih ada 40 ribuan. Nah, namun demikian saya memang mohon maaf untuk menyampaikan karena kita masih punya data prelis dari prelis yang ada itu sekitar 946.863.000 ya teman-teman. Nah, kemudian ada prelis baru itu sejumlah 218.000 sekian yang di-taggingkan ke teman-teman untuk bisa dilakukan. Nah, pada pagi hari ini kita berterima kasih juga Recording in pada progress. teman-teman dari Pusdatin, ya, Pak Kapusdatin. Kemudian yang hadir di sini hari ini adalah Pak Kurniawan yang memang setiap saat itu dengan sabar meladeni kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan juga yang sangat mendukung kita semua adalah staf khusus Menteri Sosial, Bapak Suhadi Lili, yang juga luar biasa memastikan seluruh pendamping itu bisa terlibat. Karena sesuai dengan arahan beliau, tidak ada pemilahan pendamping. Ini pekerjaan Kementerian Sosial, dan Ibu Menteri selalu menegaskan bahwa kita memang harus memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, apalagi mereka itu anak-anak yang miskin. Karena itu, teman-teman, pada hari ini adalah gelombang kedua yang akan diberikan coaching tentang bagaimana kita bisa menginput data atau bisa memastikan agar anak-anak yang yatim piatu itu bisa terdata di aplikasi Six Mobile. Nah, memang teman-teman dari pendamping resos saya kira harus banyak belajar dari teman-teman pendamping PKH yang pada umumnya mereka sudah terbiasa ya dengan pendataan seperti ini, dan mereka juga nggak memikirkan hujan panas badai ya. Mereka itu bekerja, saya kira di teman-teman di resos juga demikian, cuman memang dari sisi penggunaan aplikasi teman-teman PKH itu lebih terbiasa. Jadi alarm mereka tuh seperti terus bunyi ya di HP, kalau ada penugasan itu mereka langsung gerak. Saya kira ini adalah pembelajaran yang baik bagi teman-teman di resos agar semua tugas itu bisa kita laksanakan. Nah, teman-teman, saya Kanya, Direktur Anak, tapi jangan khawatir teman-teman, penugasan teman-teman PKH itu sudah atas arahan dari staf khusus Menteri Sosial, ya Pak Suhadi. Dan tentu saja saya juga tidak demikian langsung meminta teman-teman, saya juga kulonungun dulu ya, kulonungun dulu ke Pak Direkturnya. Saya bolak-balik telepon, bolak-balik mengirim surat ke Pak Direktur JSK, Pak Heri Kris. Jadi kehadiran teman-teman di sini dan pelaksanaan pembekalan pada hari ini untuk pendataan gelombang kedua untuk prelis 946 dan 328 itu sudah diizinkan oleh Pak Direktur JSK, Pak Heri Kris ya, dan memang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Pusdatin, juga sesuai dengan arahan dari staf khusus Menteri Sosial, Bapak Suhadi Lili. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada penjelasan bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Nah, Pak staf khusus Menteri Sosial meminta dari tim anak yang akan menjelaskan, tapi saya kira karena ada Pak Kurniawan dari Pusdati, nanti kalau ada hal-hal yang penggunaan aplikasinya yang memang harus diperjelas akan dibantu oleh Pak Kurniawan. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada
arahan dari ini Pak Suhadi ini, karena ini teman-teman berebutan ya, ini kita kapasitasnya 1.000. Nah, yang ada di yang sudah bisa masuk ini ada Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, mohon perkenannya untuk bisa menyampaikan dulu hal-hal yang bisa diikuti oleh teman-teman sebelum nanti kita masuk ke penjelasan tentang penggunaan aplikasinya. Dipersilakan Pak Kurniawan. Terima kasih. Bukannya mohon izin, saya Kurniawan, mewakili dari tim Pusdatin, intinya menyampaikan bahwa teman-teman pendamping PKH ini sudah luar biasa, Ibu. Artinya memang dari awal maksudnya kita tahun kemarin mulai dari adanya pendataan geotek Sagis yang sekarang aplikasinya berubah menjadi Six Mobile, itu teman-teman luar biasa. Sudah pada install, sudah pada login. Jadi memang rasio tingkat loginnya teman-teman pendamping PKH ini paling tinggi dibanding yang lain. Saya juga terima kasih banyak teman-teman juga yang banyak ngasih masukan, terutama mungkin bisa saya sebut ada beberapa nama, misalnya ada Mas Irfan dan Mas Mamang dari Mojokerto, ada juga Mbak Mita dari Sidoarjo, dan juga banyak teman-teman lain yang sudah berusaha mengontak. Cuman memang tidak semuanya bisa langsung saya layani, tapi intinya sih semua masukan dari teman-teman, terutama misalnya ada laporan mengenai kekurangan dari aplikasi, kemudian fitur-fitur yang perlu diperbaiki itu selalu senantiasa kita siapkan. Jadi mohon izin nanti pasca pertemuan ini mungkin nanti akan ada rilis aplikasi baru Six Mobile versi 215, itu digunakan untuk, mungkin kemarin ada beberapa data yang ngeblank atau nggak bisa dilanjutkan ke menu berikutnya, itu sudah berusaha kami perbaiki dari sistem. Namun demikian tentunya memang di lapangan kami tahu bahwa memang banyak aplikasi, banyak tipe HP yang mungkin masih terkendala. Jadi mohon izin karena kita sekarang fokusnya adalah mengenai keamanan data, jadi mohon izin, jadi kemarin pasti banyak teman-teman dapatkan misalnya HP dinyatakan operating system tidak aman, itu bukan kami pilih-pilih, bukan kami nggak mau menerima, tapi memang ibaratnya kayak gini. Misalnya kita punya motor Honda atau Suzuki, tapi kan kita nggak tahu apakah dimodifikasi, misalnya knalpotnya dimodifikasi jadi knalpot yang bising, knalpot brong kalau istilahnya itu. Nah, modifikasi itulah yang dideteksi oleh aplikasi. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu misalnya beli baru misalnya dari counter, tapi kan kita tidak tahu apakah counter itu pernah melakukan modifikasi terhadap operating system dari HP-nya itu sehingga dinyatakan tidak aman. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jadi mengkiranya untuk HP-HP yang memang dinyatakan tidak aman seperti itu, kami tidak bisa mengizinkan untuk mengakses, karena apa? Nanti bisa digunakan untuk dalam tanda kutip hacking, pencurian data seperti itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan pertama adalah harusnya untuk HP-HP yang tipenya umum itu tidak terjadi kendala. Cuman memang kemarin banyak sekali terkendala keamanan itu di HP yang mereknya Oppo seperti itu. Jadi mohon izin, apalagi terutama Oppo A5s. Jadi kalau ditanyakan ke kami juga dari tim teknis juga berusaha menggali kenapa ini nggak bisa digunakan. Tapi memang pada intinya memang library keamanan yang kami gunakan, yang sudah kami update ke versi terakhir, itu menyatakan bahwa Oppo A5s ini nggak aman untuk digunakan karena ada kemungkinan celah untuk mengeksploitasi aplikasi Six Mobile ini, karena bisa digunakan untuk mungkin bisa digunakan untuk modus pencurian data. Jadi mohon izin untuk HP-HP yang tampilan operating sistemnya tidak aman, memang mohon izin sekali lagi ini bukan kesalahan dari Bapak Ibu, namun karena kita mengikuti standar keamanan yang tinggi, karena memang kita harus mengamankan data-data baik dari Bapak Ibu sekalian selaku user maupun nanti dari KPM-nya selaku nanti penerima manfaat, itu kami tidak bisa mengizinkan untuk yang tidak aman seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya ditanyakan, Pak, kalau misalnya spek HP-nya bagaimana? Sebenarnya kami sudah tes maksudnya di lingkungan Pusdatin, ada banyak tester, ada yang sudah kami cobai semua tipe HP-nya. Jadi sebenarnya sih selama HP-nya yang umum, tipe umum misalnya kayak Samsung atau Asus, itu nggak ada masalah. Jadi kemarin memang kita pastikan memang kebanyakan dari tipe Oppo yang memang itu bermasalah secara keamanan. Tapi harapannya sih teman-teman, karena sudah install, sudah login juga, yang saya lihat rasio loginnya paling tinggi di antara seluruh pendamping. Jadi kita punya pendamping, ada TKSK dari Dayasos, ada pendamping Rasos, ada dari pendamping PKN yang paling tinggi, dan saya lihat juga kontribusi angka surveinya baik. Mohon izin bukannya sedikit mengangkat juga, teman-teman ini juga melakukan pendataan sekian juta data lebih kemarin, yang untuk data P3K itu juga sudah hampir rampung targetnya. Jadi
luar biasa teman-teman. Jadi saya yakin nggak ada kendala sih untuk untuk mengoperasikan untuk mendata anak. Cuman memang nanti yang perlu ditekankan di teman-teman bahwa mohon izin teman-teman, karena pendataan anak ini memang untuk memastikan bahwa si anak ini bisa dibukakan rekening di bank, di mana kita harus memastikan bahwa kalau buka rekening kan berarti dia harus punya wali ya. Dan walinya ini bank misalnya mendeteksi data walinya nggak apa dan capil juga nggak akan bisa dibukakan rekening. Jadi memang itu nanti kesulitannya teman-teman bahwa ketika di lapangan sangat mohon izin sekali, kadang data di Dukcapil daerah itu belum terkonsolidasikan naik. Sehingga kan ketika teman-teman menginputkan dari HP-nya teman-teman, itu kan terkoneksi ke servernya Kemensos. Dari servernya Kemensos ini langsung terkoneksi ke servernya Capil. Jadi misalnya ada balikan bahwa NIK dan nama ayah tidak valid, NIK dan nama ibu tidak valid. Itu bukan Kemensos yang bikin acara, tapi memang secara data kependudukan ketika Bapak dan Ibu mungkin udah dapat nih KTP dan KK fisiknya, tapi kemudian dicocokin ke server Capil ini nggak cocok, berarti memang terjadi miskonsolidasi, belum terjadinya konsolidasi misalnya dari data Capil daerah itu ke data Capil pusat. Jadi misalnya data Capil daerah dia ngotot, loh Pak, data di database kami, di daerah kami ini sudah benar. Iya, data di bawahnya sudah benar, tapi belum tentu data itu sudah naik ke atas. Belum tentu sudah terupdate ke atas. Jadi mohon izin itu nanti jadi catatan, mohon teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan seperti itu, mohon jangan dijadikan permasalahan. Misalnya memang datanya nggak cocok, kita coba gali, kita coba dorong dari Dukcapil daerah itu untuk konsolidasi dengan pusatnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ini bukan kesalahan siapa-siapa, tapi memang mungkin lambatnya update data dari Capil daerah ke Capil pusat. Itu aja yang membuat akhirnya data wali anak atau mungkin data NIK dan data NIK dan nama ayah dan ibu anak ini nggak terupdate seperti itu. Kemudian juga mungkin kemarin kita juga menemukan beberapa kasus di mana di KK lama itu kan ditemukan NIK dan nama ayah dan ibunya. Tetapi ketika NIK dan nama ayah ibunya ini mohon izin kita deteksi meninggal, ya maka ini memang nggak bisa di-entry. Jadi ketika maksudnya kami dari Kemensos pun kita punya koneksi server Capil, kita mencoba untuk mengambil data untuk NIK tersebut memang juga tidak ditemukan. Jadi untuk kasus seperti itu kami juga nanti atas izin Pak Suhadi dan atas saran Bu Direktur juga nanti data-data seperti itu mungkin bisa diisi dengan tanda strip bahwa menyatakan bahwa memang kita sudah cocokkan berkali-kali NIK dan nama ayah dan ibu ini kita sudah coba berkali-kali. Kita juga sudah mungkin lakukan koordinasi dengan Capil, tapi mereka nggak bisa bantu karena mungkin sudah meninggalkan dan data itu nggak ada, maka bisa di skip dengan tanda strip. Jadi harapannya yang pasti harus padan Capil dan pasti harus hidup adalah data walinya, dan data wali ini memang harus dipastikan padan Capil karena kalau nggak gitu anak-anak ini nggak akan bisa dapat bantuan karena nggak akan bisa dibukakan rekening kalau nggak ada wali dengan data Capil yang valid, dan itu memang pasti membutuhkan kerja keras dari teman-teman di lapangan. Karena apa? Ya harus memastikan datanya anak-anak yang sudah kita survei dia itu benar ada rumahnya di situ, kita udah datengin anaknya, ternyata data yang dia pegang KTP atau KK fisiknya ini nggak cocok dengan data Capil pusat. Memang itu kan menjadi PR. Jadi kalau pesan saya sih untuk data-data yang seperti itu teman-teman catat dulu, teman-teman keliling dulu ke titik lain yang mungkin bisa segera dilakukan pendataan. Nah titik-titik nanti kan pas akan ketemu misalnya, oh ternyata 5 titik ini kita udah coba cek di Six Mobile, nggak padan-padan Capilnya ya, angka 5 atau 10 nanti berapapun anak-anak yang ditemukan nggak padan, itu sekalian ditanyakan ke Capil untuk mungkin data-data itu bisa didorong untuk dikonsolidasikan ke server Capil pusat, mungkin demikian. Jadi karena kita nggak bekerja sendiri, kita juga based on datanya Capil, jadi teman-teman pendamping juga pasti tahu sendiri banyak KPM yang mungkin data awalnya dia itu padan, kemudian data Capilnya bergeser sehingga menjadi tidak padan, dan itu menjadi kendala kita semua. Mohon izin bukan hanya teman-teman di lapangan ketika pendataan ini, tapi juga kita pun nanti dari Kemensos juga banyak mengalami kendala seperti itu ketika terjadi pergerakan data Capil. Namun demikian kita berusaha memastikan apakah yang pertama memang anak ini ada di situ, bisa disurvei, ada nanti akan keluar tombol survei. Yang kedua, apakah anak ini sudah benar-benar meninggal? Nah, kalau sudah meninggal, berarti yang harus teman-teman pastikan adalah apa? Foto rumahnya, pastikan bahwa teman-teman sudah berada di situ untuk mendokumentasikan bahwa anak ini, rumahnya ini, lokasi koordinat di sini, nanti otomatis pengambil foto kan pasti selalu ada koordinat yang diambil sama sistem. Bahwa memang anak ini yang rumahnya di sini dan koordinat ini sudah meninggal. Itu kalau kasus yang meninggal. Jadi yang pertama, pasti teman-teman akan berusaha untuk mensurvei. Yang kedua, teman-teman akan memastikan apakah memang anak ini meninggal. Yang ketiga, nah ini yang tolong hati-hati, ini seringkali dapat laporan bahwa teman-teman sudah terlanjur menyatakan tidak ditemukan. Belakangan baru diketahui anak ini sudah ditemukan. Jadi mohon izin, untuk case yang meninggal dan tidak ditemukan, memang
kami tidak izinkan untuk melakukan perubahan di sistem. Jadi mohon teman-teman untuk yang menyatakan meninggal atau menyatakan tidak ditemukan itu benar-benar ditaruh di paling akhir. Pastikan double recheck, triple check kalau perlu, memastikan bahwa memang anak ini nggak ditemukan. Karena mohon izin memang bagaimanapun data yang kami dapatkan adalah data capil. Data DTKS itu kita padankan ID ulangnya dari data capil. Misalnya ternyata anak itu awalnya alamatnya di situ, tapi ternyata berganti, kemudian belakang baru ditemukan dan sudah terlanjur dinyatakan tidak ditemukan, itu akan jadi masalah. Jadi itu tolong ditaruh paling belakang. Yang meninggal, kalau meninggal kan sudah dipastikan nih bahwa anak ini meninggal, rumahnya ini difoto, oke aman. Yang tidak ditemukan ini teman-teman hati-hati. Taruh untuk melakukan flagging bahwa data pre-list yang diberikan ke teman-teman itu tidak ditemukan, itu taruh paling belakang. Taruh paling belakang. Pastikan yang bisa disurvei dan pastikan yang meninggal dulu. Yang tidak ditemukan itu taruh paling belakang. Jadi harapannya itu akan meminimalisir nanti terjadinya bahwa tim Direktorat Tanah, jadi teman-teman nanti yang sudah terlanjur meninggalkan, yang terlanjur tidak ditemukan itu nggak akan bisa diubah state-nya, nggak akan bisa di-revert, kecuali nanti akan direkap semua laporan salah meninggal dan salah tidak ditemukan itu ke Direktorat Tanah, nanti Direktorat Tanah baru bersurat ke Pusdatin, karena demikian arahan dari pimpinan, karena kita menjaga untuk bahwa ini jangan sampai gampang-gampang diubah yang tidak meninggal, yang tidak ditemukan dan meninggal, demikian. Jadi sebelum mengklik tidak ditemukan, sebelum data itu disimpan ada satu konfirmasi. Sebelum meninggal itu ada konfirmasi di awal, kemudian ada ngambil foto, kemudian baru ada tombol simpan. Jadi saya rasa mohon izin kalau sampai dalam tanda kutip ada yang beralasan ini tidak sengaja keklik loh, tidak sengaja ngeklik sampai 2 kali itu gimana caranya gitu loh. Jadi mohon izin untuk teman-teman lebih berhati-hati. Jadi kita pasti akan sangat bantu, kita akan apapun nanti request dari teman-teman Direktorat Tanah kita bantu support. Namun demikian saya yakin lah teman-teman pasti bisa lebih berhati-hati lah untuk minimalisir resiko kejadian ini ke depan. Jadi terima kasih. Nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan akan kita lanjutkan di belakang karena mungkin waktu yang disampaikan ke saya mungkin sudah terlalu banyak. Nanti kita lanjutkan dulu ke teman-teman Direktur Tanah, nanti akan ada banyak arah-arahan yang disampaikan mungkin terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk di chat. Demikian mohon izin bukanya mungkin dari tim Direktur Tanah, waktu dan tempat saya kembalikan. Matur suwun. Terima kasih Pak Kur atas arahannya kepada kita semua. Teman-teman yang sekarang sedang mengikuti, tadi memang ada juga satu yang perlu kita pertimbangkan adalah Pak Kur, mohon juga nanti masukan dari Pak Kur, soal kalau yang bersangkutan menolak untuk disurvei Pak. Kalau tadi yang meninggal, kita sudah dapat arahan bahwa itu harus ada fotonya, pastikan bukan foto yang meninggalnya ya Pak ya, foto rumahnya ya Pak. Kalau untuk yang kemudian tadi tidak ditemukan, itu harus dicek dan itu dipastikan betul-betul. Nah, kalau untuk yang menolak untuk disurvei mungkin nanti juga ada masukan dari Pak Kur. Nah, saya kira teman-teman untuk yang akan bertanya ini sudah mulai banyak yang raise hand dan juga sudah ingin menyampaikan pertanyaan atau sudah menuliskan pertanyaan di chat. Kita dengarkan dulu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Ini karena sesuai dengan permintaan Pak SKM, sekarang yang harus menjelaskan nih dari Direktorat Anak nih. Mas Robi, udah siap belum nih? Baik, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Mohon izin, perkenalkan nama saya Robi dari Direktorat Anak. Menyambung tadi pembicaraan yang disampaikan oleh Bu Direktur dan juga Mas Kurniawan, akan coba saya sampaikan terkait dengan manual guide penggunaan aplikasi Six Mobile untuk pendataan yatim piatu. Sebelumnya sih memang terima kasih sekali buat teman-teman terutama pendamping PKH dan juga pendamping Resos yang mungkin sebelumnya di tahap 1 sudah melakukan mulai pendataan dan hasil yang didapatkan juga sudah cukup baik, tapi nanti untuk tahap selanjutnya kita akan lebih masif lagi karena memang dari segi target cukup banyak yang akan di-tagging ke teman-teman pendamping PKH ataupun pendamping Resos. Mohon izin saya share screen.
Baik, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi Six Mobile. Mungkin buat teman-teman pendamping sudah terbiasa atau mungkin sudah familiar dengan aplikasi ini. Memang ini aplikasi yang memang salah satu corong Kementerian Sosial untuk pelakukan pendataan dan juga merespon kasus-kasus yang di lapangan. Sejauh yang kami lakukan selama ini, memang aplikasi ini banyak digunakan pada saat kemarin kami pendataan juga secara masif pada saat di Lombok Timur untuk Hari Anak Nasional. Kemudian juga kami juga menggunakan ini untuk comment center. Mungkin teman-teman dari pendamping PKH juga sudah familiar juga dengan comment center yang menggunakan Six Mobile ini untuk melakukan respon kasus di lapangan.